Shalom saudara sekalian, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan diambil dari Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Saudara, Amsal di sini ingin mengatakan bahwa baik hati dan setia adalah berbanding lurus. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketika orang menyebut dirinya dia baik hati, maka sebenarnya ada semacam kesetiaan yang harus ada dimiliki dalam dirinya. Begitu juga sebaliknya, ketika orang menyebut dirinya setia, maka dia akan memiliki karakter kebaikan. Agak jarang mungkin hanya satu sisi saja yang manusia miliki. Tetapi kalau ingin sampai memiliki kedua-duanya, maka perlu sampai ada ujian. Kalau misalnya saya menyebut saya baik hati, saya menyebut diri saya juga setia, maka kedua hal ini harus diuji. Dengan kalimat siapakah menemukannya, artinya ada satu jangka waktu untuk mengalami satu pengujian. Saudara, ada cerita menarik tentang kesetiaan anjing dari Jepang. Profesor Eusaburo Ueno menatapkan hatinya untuk memelihara anjing sejenis Akita Inu. Sayangnya pada masa itu jenis Akita Inu sangat sulit untuk didapatkan. Akhirnya dia menemukan jodohnya pada tahun 1924. Dia menemukan di daerah Odete. Di sanalah ia mendapatkan seekor anak anjing Akita Inu berumur 1 tahun yang sehat. Tapi setelah diperhatikan, kaki anjing itu terlihat agak bengkok, seperti angka 8 kanji atau haji dalam bahasa Jepangnya. Itulah alasan mengapa akhirnya sang majikan memberikan namanya Hachiko. Pertemuan mereka layak cinta pada pandangan pertama. Rasa sayang Ueno dibalas Hachiko dengan rasa hormat dan pengabdian yang tulus. Saking dekatnya hubungan Hachiko dengan majikannya, Hachiko pun memiliki satu kebiasaan yang unik. Setiap pagi, Hachiko mengantar Ueno menuju stasiun Shibuya untuk berangkat kerja. Sementara setiap menjelang malam hari, Hachiko akan kembali lagi ke stasiun untuk menjemput majikan yang baru pulang. Kebiasaan Hachiko ini mengantar jemput Ueno berlangsung hampir selama 2 tahun berturut-turut. Hingga suatu hari, Ueno tidak pernah kembali setelah berangkat kerja. Meski Hachiko menunggu seperti biasa di stasiun. Ternyata saat sedang mengajar di Universitas Tokyo, Ueno terkena serangan jantung yang merenggut nyawanya. Setelah itu, istri Ueno yang tak mampu merawat Hachiko seperti yang dilakukan suaminya, terpaksa menyerahkan Hachiko ke orang lain. Beruntung, di keluarga barunya, Hachiko dirawat dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Tetapi tanpa diduga, setiap hari Hachiko selalu kabur ke stasiun Shibuya demi mencari wajah Ueno di antara orang-orang yang berlalu lalang di sekitar stasiun. Ia selalu kembali ke stasiun dan menunggu selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, di waktu dan tempat yang sama, di mana kereta yang dulu biasa ditumpangi Ueno memasuki stasiun. Tahun pertama penantian Hachiko adalah masa-masa yang paling berat. Kemunculannya di stasiun setiap hari mulai membuat para pegawai stasiun resah. Mereka mencurigai Hachiko sebagai anjing liar yang bisa mengganggu keselamatan para penumpang kereta. Tak heran jika saat itu para pegawai kereta kerap mengejar anjing malang itu dan menggiringnya keluar stasiun. Tapi Hachiko tetap kembali lagi dan menunggu kepulangan Ueno. Seorang jurnalis yang kebetulan mantan murid Ueno akhirnya merasa penasaran dengan anjing yang setiap hari selalu dilihatnya di stasiun. Kemudian suatu hari di tahun 1932, jurnalis itu memutuskan untuk membuntuti Hachiko dari belakang dan ia ingin tahu siapa pemilik Hachiko dan mengapa anjing itu selalu datang ke stasiun Shibuya setiap hari selama bertahun-tahun. Akhirnya jurnalis itu tiba di seorang tukang kebun sekaligus majikan baru Hachiko, yaitu Kazubura Kobayashi. Kobayashi menceritakan semua dengan gamblang apa yang dialami oleh Hachiko. Lalu kemudian murid daripada Ueno ini, jurnalis ini, menuliskannya di salah satu surat kabar terkenal di Tokyo. Maka orang-orang mulai memperhatikan Hachiko dan dia tanda petik menjadi bintang dan banyak menginspirasi masyarakat Jepang pada waktu itu. Orang-orang mulai memanggil Hachiko dengan sebutan Chuken Hachiko, yang artinya Hachiko anjingnya setia.
Di tahun 1934, sebuah patung penghormatan bagi Hachiko pun dibangun di depan stasiun Shibuya. Lucunya, pada saat acara peresmian patung tersebut, Hachiko ikut hadir sebagai bintang tamu. Lalu kemudian setelah penantian yang sangat panjang, akhirnya Hachiko yang sudah tua meninggal tahun 1935 di stasiun Shibuya. Bahkan sampai akhir hayatnya, ia masih berharap bisa melihat wajah Saburo Ueno yang merupakan sahabat terbaiknya. Setelah kematiannya, Hachiko dikubur tepat di samping makam Ueno yang terletak di Aoyama, Tokyo. Saudara, hal ini mengisahkan bagaimana tentang satu kebaikan dan juga satu kesetiaan yang harus diuji selama bertahun-tahun. Pertanyaannya sederhana bagi kita adalah apakah kita termasuk orang yang baik hati dan orang yang setia? Dua karakter ini harus kita miliki sebagai murid Kristus. Dan kita siap untuk mengalami yang namanya ujian. Sehingga tepat pada waktunya kita akan tetap setia sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.